Shalom adik-adik. Kurang semangat nih. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Jempolnya diangkat dong. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Adik-adik yang di rumah, kita pasukannya Tuhan dulu yuk. Jongkok kita ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Pikiran buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangannya adik-adik.
adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati bangsa ini, Tuhan Yesus, Bapak Presidennya, Tuhan Yesus, yang memerintah bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau berkati, Tuhan Yesus, dari pejabat yang tertinggi hingga yang terendahnya, ya Tuhan Yesus. Engkau berkati, Tuhan Yesus, Bapak Presiden Jokowi dengan wakilnya, Tuhan Yesus, supaya hikmat marifat-Mu turun atas Bapak Presiden, Tuhan Yesus. Engkau berkati juga, Tuhan Yesus, masyarakat yang tinggal di bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Tuhan Yesus. Biarlah masyarakatnya bisa mematuhi protokol kesehatannya, Tuhan Yesus. Bisa menjalankan dengan baik, Tuhan Yesus. Bisa taat, ya Tuhan Yesus. Berkati juga, Tuhan Yesus, untuk adik-adik, ya Tuhan Yesus, yang di rumah, Tuhan Yesus, yang bisa berkumpul hari ini, Tuhan Yesus. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Hari ini, Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami hari ini, Tuhan. Engkau yang berkati, Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus, yang di rumah, Tuhan. Biarlah pencurahan Roh Kudus terjadi atas kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa yang baik. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
surga, mulia. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Surga, tempat saya. Surga, surga. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Surga, 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 mulia. Surga, tempat saya. 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 Beri kembali buat Tuhan Yesus. haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik yang di rumah. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengangkat pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang di rumah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami agar kami agar kami duduk diam, duduk diam, dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak Berkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Salam adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan. Kita bertemu kembali ya, untuk kita kembali belajar akan firman
Tuhan. Ya, siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Allah Roh Kudus, ajar kami ya, supaya pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan, kami mengingatnya, dan kami mau melakukannya. Beri kami telinga seorang murid, supaya dengar-dengaran, dan hati seorang hamba, supaya kami boleh selalu duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama akan firman Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk semua buka Alkitabnya. Buka di kitab Rut ya. Rut 1 sampai 4. Ya. Firman Tuhannya tentang Naomi dan Rut ya. Itu berbicara tentang apa ya? Percaya pada kasih setianya ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan duduk manis. Ketika Tuhan ya waktu itu menggunakan hakim untuk memimpin Israel ya. Tuhan menggunakan hakim untuk memimpin Israel ya. Waktu itu di Israel terjadi kelaparan meluas di seluruh negeri ya adik-adik. Salah satunya ada keluarga seorang pria yang bernama Elimelek ya, namanya Elimelek. Yang dia juga membawa istrinya namanya Naomi, dan juga ada kedua putranya, putra mereka ya, mereka pergi ke tanah Moab. Mereka yakin adik-adik ya, Bapak Elimelek, Ibu Naomi dan kedua putranya itu yakin bahwa mereka dapat membuat kehidupan yang lebih baik lagi di sana ya, supaya mereka lebih lagi baik hidupnya di sana. Lalu kedua putrinya salah ya adik-adik, kan putra, laki-laki kan putra ya adik-adik. Nah, kedua putranya mengambil istri orang Moab ya. Istri buat kedua anak Elimelek sama Naomi itu namanya Rut dan Orpa ya. Dan tinggal di sana selama 10 tahun. Ya adik-adik. Nah, sudah itu apa yang terjadi? Ayah dari keluarga itu tadi namanya siapa ayahnya? Elimelek, betul adik-adik, pintar ya. Elimelek meninggal adik-adik. Wah, bapaknya meninggal. Terus sesudah bapaknya meninggal, lalu kedua anaknya laki-laki juga meninggal adik-adik. Kasihan banget ya. Oh, bapaknya meninggal, terus anaknya juga meninggal yang laki-laki. Nah, sekarang tinggal yang ada siapa? Naomi, Ruth, dan Orpa adik-adik. Mereka berjuang sendirian ya. Nah, Naomi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Israel adik-adik. Karena itu tempat tinggalnya lah. Dan dia ingin putrinya, ya putri dari anak-anaknya ini ya, istri dari anak-anaknya ini yaitu Ruth dan Orpa. Jadi menantunya ya, Ruth dan Orpa tinggal di tanah mereka aja. Dan mereka boleh memulai keluarga baru ya. Karena kan suaminya tadi sudah meninggal ya. Tetapi Ruth menolak. Kan ada mantunya itu namanya Ruth dan Orpa. Nah, satu Ruth ini menolak, dia nggak mau. Tidak, kata dia. Aku akan pergi kemanapun kamu pergi, katanya begitu. Aku ingin menjadi bagian dari umatmu. Aku juga ingin menyembah Tuhanmu, kata dia begitu adik-adik.
Maka Ruth dan Naomi memulai perjalanan mereka ke Israel ya. Nah, setelah menempuh perjalanan panjang ya, Ruth dan Naomi mereka akhirnya sampailah ke Bethlehem, kampung halamannya Naomi ya. Seluruh kota keluar untuk menyambut mereka karena mereka kan sudah pergi lama ya dari kota ini. Nah, Naomi kata mereka begini, "Naomi, apakah itu kamu?" Kata ya orang-orang yang ada di kota itu. Mereka bertanya sama Naomi dengan penuh semangat adik-adik. Luar biasa ya. Lalu nggak boleh sombong adik-adik. Nah seperti mereka menyapa walaupun sudah 10 tahun nggak ketemu. Lalu Naomi kan sedih ya pulang ke Israel itu dengan sedih karena suami dan anaknya yang laki-laki itu meninggal. Naomi tidak berbagi kegembiraan dengan mereka. Mereka mah gembira Naomi pulang kembali, tapi Naomi hatinya sedih. Ya. Nah, lalu dia bilang gini sama orang-orang, "Jangan panggil aku Naomi, tetapi panggil aja aku Pahit." Kenapa? Karena aku pernah punya pengalaman pahit. Apa sih pengalaman pahitnya? Ya, Naomi ditinggal suami dan kedua anaknya. Makanya dia mengalami satu pengalaman pahit dalam hidupnya ya adik-adik. Lalu Naomi dan Ruth, waktu Naomi dan Ruth di sana, lalu mereka tibalah pada waktu panen adik-adik. Setelah mereka tinggal di situ, lalu mereka tiba pada waktu panen ya. Dan orang-orang sibuk mengumpulkan gandum adik-adik ya. Mereka panen gandum. Naomi dan Ruth tidak memiliki putra atau suami atau kekayaan. Mereka sangat membutuhkan makanan ya. Mereka membutuhkan makanan adik-adik. Lalu Naomi sudah tua ya adik-adik. Untuk mengumpulkan makanan atau biji-bijian atau apapun untuk bekerja lah. Naomi udah tua. Jadi siapa yang bekerja? Ruth ya. Ruth dengan senang hati pergi keluar untuk melihat apa yang bisa dia temukan untuk makan adik ya. Adik-adik ya. Lalu saat Ruth mengumpulkan gandum, kan waktu itu waktu panen gandum. Nah Ruth mengumpulkan gandum, semua orang sepertinya memperhatikannya adik-adik. Waktu dia mengutin gandum yang tercecer, diperhatikan oleh banyak orang. Nah, salah satunya Boas ya, namanya Boas. Boas melihat betapa kerasnya Ruth itu bekerja. Ya, dia bertanya kepada salah satu pekerjanya, "Siapa sih gadis yang sedang menuai di ladangku itu?" Karena dia belum pernah ketemu ya adik-adik. "Oh, itu Ruth," kata pegawai-pegawainya. "Oh, itu Ruth, menantu perempuan Naomi," jawabnya ya. Dijawabnya, "Oh, itu Ruth, menantu perempuannya Naomi," kata dia. Jadi Boas sangat baik kepada Ruth setelah mengenal kalau itu adalah menantu dari Naomi. Boas jadi baik sama Ruth dan memastikan bahwa semua orang menghormatinya ya. Semua orang yang ada di situ harus menghormati juga Ruth ya adik-adik dan dia membiarkan si Ruth itu bukan Naomi ya, si Ruth itu mengumpulkan semua gandum ya di ladangnya yang sedang panen ya. Kan dia membutuhkannya untuk makan, jadi bolehlah ambil katanya. Ya sudah, bahkan Boas membiarkannya makan dengan pelayannya ya. Jadi mereka makan bersama. Nah, ketika Ruth pulang ke rumah, dia memberitahu Naomi semua tentang pria baik hati yang bernama Boas itu adik-adik. Naomi ingat bahwa Boas kan adalah saudara dari suaminya yang telah meninggal. Ya, siapa suaminya namanya adik-adik? Ingat nggak tadi siapa namanya? Ya, Elimelek ya. Nah itu kan saudara suaminya.
Nah, waktu itu sudah tradisi bagi kerabat terdekat keluarga untuk membantu pada saat dibutuhkan. Jadi dia memberitahu Rut bahwa dia harus terus memungut dari ladangnya Boas ya. Terus saat itu Boas mengagumi Rut adik-adik. Dia senang sama Rut ya. Rut mengagumi Boas juga. Jadi sama-sama mengagumi. Boas mengagumi Rut. Rut juga senang sama Boas. Jadi Naomi datang dengan sebuah rencana. Dia berkata kepada Rut seperti ini. Larut malam, aku ingin kamu pergi ya Rut dan membangunkan Boas. Nah, Boas waktu itu kalau malam-malam, kalau waktu panen, Boas suka menunggu di apa kayak di pinggir itu ya untuk menjaga hasil panennya itu. Nah, sudah waktunya bagimu untuk memberitahu dia bahwa kamu ingin dia menikahimu. Ya, dia bilang, aku mau kamu menikahi aku gitu ya. Si Rut bilang sama Boas, disuruh sama Ibu Naomi tadi ya. Pada suatu malam nih adik-adik, Rut datang ke Boas ketika dia tidur di luar lantai pengirikan. Ya, jadi di luar dia. Di luar lantai. Aku Rut pelayanmu. Dia ya, dia datang lalu dia bilang, aku Rut pelayanmu. Tolong lindungi aku, kata dia. Lalu Boas melakukannya dong karena dia juga suka sama Rut. Tetapi ada kerabat lain dari Elimelek yang lebih dekat hubungannya daripada Boas. Dan tradisi di sana harus dia yang bertanggung jawab untuk merawat Naomi dan Rut. Serta menyediakan seorang putra untuknya, untuk jadi suaminya Rut ya. Jadi Boas sebagai pria terhormat mengadakan pertemuan kota dan mengundang pria itu yang saudaranya juga dari Naomi ya. Dia memberikan kesempatan kepada saudaranya itu dan Boas senang. Kenapa? Karena pria itu menolak ya. Pria itu menolak. Seneng dia. Kenapa? Jadi dia bisa deketin lagi Rut. Akhirnya Rut dan Boas menikah adik-adik. Dan akhirnya mereka memiliki anak laki-laki. Mereka senang ya. Ada sukacita besar bagi mereka berdua. Dan bagi siapa lagi? Bagi Ibu Naomi ya. Nah, Ibu Naomi yang membantu membesarkan anak daripada Rut dan Boas ya. Nah, Naomi ini wanita tua yang telah mengalami begitu banyak kesedihan. Tapi sekarang dia dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan. Karena apa? Karena dia sekarang sudah mempunyai cucu ya semua ya dari siapa? Dari Rut dan Boas ya. Putranya ini tidak hanya akan menjadi kakek dari Raja Daud ya, putra dari Boas dan Rut itu ini akan menjadi kakek dari Raja Daud. Nanti dalam silsilah itu akan ada ya adik-adik. Jadi anak daripada Boas dan Rut itu ya putranya itu yang lahir dari Boas dan Rut ini akan menjadi kakek dari Raja Daud yang agung di Israel. Hebat kan adik-adik? Tetapi Yesus akan menjadi salah satu keturunannya dan salah satu keturunannya itu adalah siapa? Yesus ya, karena dalam silsilah itu dalam silsilah Daud itu nanti ada Yesus ya, Yesus keturunan dari Raja Daud ya. Wow, adik-adik, akhirnya firman Tuhan hari ini tentang siapa tadi? Ya tentang Naomi dan si Rut ya. Luar biasa. Penyertaan Tuhan hebat. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh berharap penuh sama Tuhan.
Rut sebenarnya bukan orang Israel, dia orang Moab. Tapi dia waktu ditinggalkan suaminya, dia mau mengikuti Naomi kemana? Ke Israel ya. Jadi dia percaya sama Tuhannya Naomi karena dia sangat yakin dan percaya. Tuhanmu menjadi Tuhanku. Jadi kemanapun kamu pergi, aku ikut. Dia terus mengikuti Naomi. Ya, akhirnya dia diberkati Tuhan, mendapatkan kembali suami, dan dia mendapatkan satu orang anak laki-laki yang ditentukan menjadi kakek dari Raja Daud ya. Dan Yesus ada dalam keturunan Daud ini. Oh, luar biasa. Adik-adik mau dipakai Tuhan luar biasa? Harus sungguh-sungguh punya hati, punya kecintaan yang luar biasa sama Tuhan. Jangan separuh-separuh. Separuh percaya, separuh enggak, separuh percaya, separuh enggak. Harus sepenuh hati percaya sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan menuntun kamu ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Asal kamu percaya, asal kamu taat, asal kamu nurut, pasti kamu akan mendapatkan perjalanan hidup yang baik yang ada di dalam Tuhan. Seperti siapa? Yang seperti Rut lah. Rut sama Naomi akhirnya diberkatilah mereka. Rut diberi pasangan hidup yaitu Boaz, diberikan keturunan, dan akhirnya keturunan mereka itu akan menjadi kakek dari Raja Daud dan Yesus ada di dalamnya. Ya, ayo adik-adik mau jadi keturunannya. Ya, kita keturunan anak-anak dari Raja Daud ya, karena kita anak-anak siapa? Anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan ya. Siapa yang menjadi anak Tuhan yang luar biasa? Angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh taat, patuh, tunduk, setia, dan selalu mengutamakan Engkau, percaya sama Engkau. Karena kami tahu Tuhan yang akan selalu membawa kami dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan membawa kami dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya sama Tuhan. Kami mau percaya sama Tuhan dalam hidup kami sampai kami Tuhan kembali ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan sertai setiap perjalanan kehidupan kami. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, supaya hati kami melekat terus sama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang akan selalu menuntun kehidupan kami dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Pegang kedua belah tangan kami, jangan pernah Kau lepaskan. Tuntun langkah kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Ikat hati dan pikiran kami, tundukkan dalam kuasa otoritas Allah, sehingga kami sungguh-sungguh berserah penuh sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Adik-adik angkat kedua belah tangan-Mu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam hidup-Mu. Tuhan akan menjadikan Engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa Engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati keluar masuk-Mu. Semua yang apa Engkau perbuat Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.